Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Berharap bisa ketemu sama lebih banyak mahasiswa hari ini ya, tapi kayaknya susah. Tidak apa-apa, nanti semoga mahasiswa yang lain bisa lihat melalui rekaman kuliahnya ya. Saya munculkan materi untuk hari ini. Oke, sebentar. Ya, apa sudah muncul? Hai, Master. Sudah Oke. muncul. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Ya, terima kasih banyak. Ada yang gabung lagi sebentar. Oke ya, alhamdulillah ada 6 orang, 7 orang, 6 orang. Ya, pertama terima kasih lagi ya atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kuliah, terus UTS, dan kemarin juga saya minta saya, mm-mm, ya. Oke, terus kemarin juga saya minta kalian ngisi angket ya. Sekali lagi saya tegaskan dalam hal apapun ya, komunikasi itu sangat penting sekali. Eh, Nah, untuk mewujudkan komunikasi yang lebih baik itu kemarin, makanya saya kemarin memutuskan untuk membuat angket ya. Salah satunya untuk memperjelas kendala apa yang dihadapi oleh kalian, terus kebutuhan apa sih yang hal yang kalian butuhkan, terus pengen tahu juga feedback dari kalian tuh seperti apa, makanya saya bikin angket. Terus saling percaya juga kunci dari sebuah kerjasama. Ini bukan hanya kuliah saja ya, dalam segala hal ya. Orang pacaran juga kalau nggak saling percaya kan, kalau udah mulai ada curiga-curiga, atau suami istri juga sama ya, kalau udah ada curiga-curiga, nah itu susah ya hubungannya. Dalam hal kerja juga sama, kalau kita ada kecurigaan sama atasan kita atau sebaliknya ya, eh, atasan ada kecurigaan terhadap bawahannya, itu sudah tidak bagus hubungannya. Nah, kalaupun ada kecurigaan itu silakan kalian sampaikan ke saya. Misalnya saya penasaran sensei dengan cara sensei menilai bagaimana sih gitu ya, seperti itu. Atau saya juga kan kadang ini juga penasaran, ini kalian ada nggak di situ gitu kan, walaupun namanya ada, misalnya sebenarnya lagi kerja misalnya ya. Jadi adalah hal-hal seperti itu yang sangat berpengaruh ke kinerja masing-masing ya. Tapi setiap perkuliahan ya, saya selalu memutuskan, dan karena saya juga merasa seperti itu, bahwa saya selalu mempercayai kalian terlebih dahulu. Kadang susah untuk dari kalian misalnya ya, saya untuk mempercayai seorang dosen pengajar itu sulit ya. Makanya saya lebih dulu ya mempercayai kalian bahwa kalian bekerja dengan baik. Kadang hal-hal yang seperti ini itu bisa terganggu oleh oknum ya. Ada mahasiswa yang misalnya pernah dikecewakan oleh dosen, oleh oknum ya, oleh oknum dosen. Ada juga sebaliknya, misalnya dosen yang dikecewakan oleh oknum mahasiswa. Jadi kadang sulit gitu. Ini dosen bener nggak sih ngerjain tugasnya gitu kan? Ini bener nggak sih dosen ngasih tahu buat saya gitu? Ini nggak bener nggak sih dosen ini peduli sama kerjaan saya gitu kan? Hal-hal seperti itu kadang ya bukan hal yang sepele ya, itu penting sekali. Terus semoga kita bisa hubungannya lebih baik lagi ya. Sudah baik sih maksudnya, tapi semoga bisa lebih baik lagi. Terus sekali lagi disampaikan bahwa kalau tidak bisa ikut Zoom itu tidak apa-apa, tidak usah minta izin ke saya. Jadi karena apa? Karena ini setiap kali Zoom saya rekam
hasil rekamannya saya upload di YouTube channel saya. Nah, kalian itu bisa lihat hasil rekamannya kapan aja kan. Nah, itu juga sama aja dengan ikut kuliah. Jadi kalau memang tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Kalian lihat YouTube-nya aja juga udah bisa absen gitu. Tapi absen sih harus cepet-cepet ya di hari kuliahnya gitu ya. Jangan sampai enggak. Karena kalau sudah tidak, untuk absen ini juga saya selalu mengingatkan ya, silakan absen, tapi ya mungkin kalian juga sibuk atau gimana. Ada mahasiswa yang tidak memperhatikan, tidak sempat ya, itu juga resikonya ya. Kadang kalau udah terlalu jauh pertemuannya tanggal berapa gitu ya, udah nggak bisa dikutak-atik lagi ya. Jadi kadang sulit untuk dikutak-atik lagi kalau pertemuannya udah jauh gitu. Jadi kalau setelah kuliah itu langsung absen. Yang tidak ikut Zoom juga silakan absen gitu. Jadi jangan nunggu lihat YouTube-nya dulu baru absen, nanti malah nggak bisa absen ya. Jadi seperti itu, nggak usah minta izin ke saya, karena dengan lihat rekaman YouTube pun kalian sudah ikut kuliah tandanya, walaupun tidak bisa bertanya langsung. Itu ya. Jadi itu pendahuluannya untuk pertemuan ke-10. Terus perkuliahan hari ini ada 3 menunya, yaitu feedback terhadap UTS ya, terus tanggapan terhadap angket, kemudian ada pembicaraan mengenai penyusunan sakubung selanjutnya ya. Pertama mengenai feedback untuk UTS ya. Pertama saya ucapkan terima kasih lagi atas usahanya ya, sudah melakukan banyak usaha ya, macam-macam usaha kalian ya. Sudah banyak mahasiswa yang sudah bisa ya mengembangkan karangan, sudah bisa mengembangkan ide penulisan ya. Tapi tetap masih ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengembangkan karangan atau ide penulisannya. Ya, terus masih ada juga mahasiswa yang menggunakan tata bahasa atau kosakata yang sulit. Kalau di kelas ini itu kan macam-macam ya pembelajarnya. Kalian itu ada yang belajarnya sudah lama banget, ada yang baru banget gitu. Jadi gapnya tuh lebar gitu ya, gap kemampuannya. Dan sebenarnya paling sulit menangani kelas yang gapnya terlalu lebar seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya justru jadi hal yang bagus ya, potensi yang sangat baik sekali, bahkan bisa meringankan beban saya sebagai pengajar ya, karena ada senpainya yang bisa membimbing juga gitu. Nah, untuk mahasiswa yang masa belajarnya sudah lama, itu mungkin kesulitan mengekspresikan diri dalam tulisan itu mungkin sedikit ya. Tapi untuk yang masih baru belajar itu masih sulit untuk mengekspresikan dirinya, menyampaikan pemikirannya dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Nah, saya berharap ini bisa kedepannya bisa lebih baik. Nah, gimana caranya supaya bisa lebih baik? Nah, saya mau kasih tahu, mau share juga ya. Jadi untuk mahasiswa yang baru belajar, baru kemarin ya, tahun 2019 masuk Unsada, masuknya tahun 2000 berapa berarti? 2019 ya? 2019. Iya, jadi kemarin baru masuk Unsada, belajar dari nol, benar-benar dari nol, itu sama aja kayak masih balita ya, masih umur 1-2 tahun. Anak umur 1-2 tahun bisa ngomong nggak? Bisa dong. Tapi kan terbatas ya. Ada nggak di sekeliling kalian anak umur 1-5 tahun?
Ada ya. Apa namanya, kalau kita lihat anak umur 1 sampai 5 tahun, anak orang Indonesia ya, itu kan bahasa Indonesia juga terbatas kan ya, mama, papa gitu. Ngomong papa baru pertama kali aja udah seneng, padahal kebetulan gitu, karena misalnya ngomong papa mama itu kan biasanya awal-awal begitu ya. Kadang itu tuh kebetulan karena ma dan pa itu lebih apa ya, cenderung lebih mudah diucapkan dengan kondisi perkembangan otot mulut si bayi itu atau rahang ya yang masih terbatas. Jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi kadang kalau ada bayi ngomong mama papa itu bukan berarti dia ngerti itu tuh bapaknya itu ibunya gitu loh. Kadang karena ya apa yang dia ucapkan, yang dia bisa ucapkan saat itu bergantung pada perkembangan otot di sininya ya. Bahasanya juga sederhana kan, nenen gitu doang, mimi gitu, cucu gitu doang kan. Atau yang anak umur 4-5 tahun kan juga, dia udah bisa pinter ngomong, tapi kan masih terbatas kan. Misalnya mau bukain botol gitu, ini bukain, bukan bukain tapi anuin dong gitu kan misalnya, pak anuin pak. Nah, kalau bapaknya yang ngerti dia anaknya mau ngapain gitu kan, dengan konteks yang dia megang botol gitu, oh ini minta dibukain tandanya. Sama kondisinya ketika kalian belajar bahasa asing. Jadi kalian di mata bahasa asing itu masih balita, jadi wajar kalau nggak bisa ngomong macem-macem. Nggak usah panik gitu, nggak usah merasa oh saya belum belajar dengan giat gitu. Jangan gitu, bukan itu masalahnya. Karena ya perkembangannya itu perlu banyak latihan, perlu banyak observasi. Bayi aja perlu waktu 1-2 tahun buat observasi ya, apalagi kalian. Makanya kadang kalau lihat drama anime Jepang itu mendukung proses pembelajaran bahasa asing, karena kita bisa mengobservasi di situ, melihat penggunaan bahasanya. Ya, jadi wajar kalau makanya justru jadi nggak wajar ketika kalian umurnya masih balita tapi bisa ngomong macem-macem gitu loh, pakai tata bahasa yang kompleks gitu kan, jadi nggak wajar sebenarnya. Sama kayak misalnya anak umur 5 tahun ngomong tentang susu ke bapak ibunya. Bapak ibu terima kasih hari ini sudah mau ngobrol dengan saya. Hari ini saya mau ngomongin susu yang sehari-hari saya konsumsi. Bapak ibu ngasih susunya itu merek Morinaga. Itu susunya enak sekali bapak ibu. Hanya saja ada tekstur dari susu tersebut yang agak mengganggu di lidah saya. Nah misalnya ada anak umur 5 tahun ngomong kayak gitu juga kan serem, ya kan. Jadi kadang memang kita juga harus sabar. Kalau yang baru belajar bahasa Jepang itu harus sabar melihat dirinya yang tidak bisa banyak berekspresi. Harus sabar dan harus terus berusaha memberdayakan apa yang udah ada di dalam kepalanya. Ya, kalau yang ada di dalam kepala tidak dipakai, malah ngambil lagi dari luar ya, bahasa lain misalnya nggak tahu nih bahasa ini, saya cari tahu dah di luar di Google Translate nemu nih ada, pakai dari luar, justru itu jadi beban lagi sebenarnya. Yang di dalam kepala nggak kepake, yang barusan dipinjam dari Google Translate juga akhirnya nggak kepake gitu loh. Terus ngapain? Itu pertanyaannya. Ngapain susah payah tapi ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa gitu. Itu yang disayangkan ketika kalian memilih jalan yang tidak proporsional untuk belajar. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada indikasi ya, walaupun bukan semuanya, ada indikasi penggunaan Google Translate yang sangat maksimal gitu ya, malah memberdayakan Google Translate daripada memberdayakan pengetahuan yang sudah ada di dalam kepalanya.
Itu yang sangat disayangkan, karena kemungkinan kalian belajar dari situ kecil sekali. Walaupun udah menghasilkan sakubung, tapi belum tentu kalian bisa menguasai kata-kata itu kan. Kalau sudah paham, sudah mengerti cara makainya, itu nggak apa-apa. Mau pakai yang susah-susah boleh. Tapi misalnya pakai yang susah-susah tapi sebenarnya nggak paham, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi sebaiknya gunakanlah kosakata tata bahasa yang dipahami, yang sudah dipahami dulu ya. Kalau misalnya sensei saya nggak bisa ini dong, nggak bisa ngomong banyak, ya udah nggak apa-apa, seadanya dulu aja. Kadang kenapa kita sulit mengekspresikan sesuatu di kepala kita, itu susah untuk diekspresikan, itu sebabnya karena apa yang ingin kita sampaikan ini konsepnya masih kompleks gitu loh. Tapi kita nggak menyadari kekompleksan itu. Contohnya, saya mau bilang minggu lalu saya berlibur ke Pulau Bintan. Saya mengunjungi Pulau Bintan itu bersama saudara-saudara saya gitu kan. Pertama, pakai kata berlibur. Ini juga berlibur agak susah ya. Berlibur ini apa nih? Yasumi itu kan beda ya, istirahat ya. Sebenarnya pakai itu juga nggak apa-apa sih. Tapi berlibur ini belum belajar nih gimana nih gitu kan. Cari dah di kamus gitu kan, ketemu apa tuh QK misalnya. QK ini baru pertama kali lihat nih. Tapi udah dah pakai aja, yang penting udah tahu ini artinya berlibur. Ya dipakailah gitu ya. Sama aja kalian pinjem punya orang lain, pinjem bentar ya ini ya, nanti saya kembaliin lagi gitu. Memakai barangnya orang lain, nanti barangnya itu kembali lagi, bukan jadi milik kalian. Jadi hilang pengetahuan itu gitu loh, nggak menempel di sini. Walaupun kalian bisa menyusun akhirnya berlibur itu apa dalam bahasa Jepang. Ya, terus misalnya berlibur ke Pulau Bintan, mengunjungi tempat wisata di Pulau Bintan. Mengunjungi ini belum pernah juga belajar. Cari dari Google Translate di kamus. Kalau nyarinya di kamus sih nggak apa-apa, tapi kalau Google Translate apa gitu ya, yang belum kalian pahami terus nemu nih otozureru misalnya. Oh ini ada nih otozureru, ya udah pakai dah gitu. Tapi karena kalian nggak paham otozureru itu ya apa, maksudnya belum paham tuh ya baru tahu di kamus itu gitu loh, belum tahu cara makainya sebenarnya gimana, kan di kamus nggak ada informasi gimana cara makainya. Main pakai aja, ya udah selesai di situ. Hasilnya udah ada, tapi itu bukan hasil yang sebenarnya gitu loh. Sorry saya agak panjang ngomongnya ya, dari kemarin ngomongin ini terus. Soalnya saya prihatin. Ada yang sudah baik ya, tapi ada juga yang masih berusaha, tapi usahanya itu terlalu banyak pakai Google Translate gitu. Karena saya selalu pakai Google Translate juga. Karena saya pakai Google Translate, jadi tahu gitu loh. Dia tuh bakal ngeluarin outputnya kayak gimana sih gitu. Ya bukan berarti semua kalian pakai Google Translate ya. Itu yang saya jadi perhatian saya, jadi keprihatinan saya gitu. Ya. Kemarin juga saya udah ngomong tentang analogi, pakai dianalogikan kalian terdampar di pulau yang tidak berpenghuni gitu, tidak ada orang di situ. Terus kalian perlu tempat berlindung, perlu rumah. Kalau kalian ada di pulau terpencil yang nggak ada penghuninya, sebaiknya pakai yang ada di situ aja. Kan mau nggak mau harusnya pakai yang ada di situ kan, nggak mungkin bisa telepon tiba-tiba ada telepon bisa nelpon toko besi gitu. Pak tolong kirimin ini ya pasir, batu, sama batu bata, sama semen, sama tukang, sama genteng, sama itu deh sekalian baja ringan itu untuk atapnya ya gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Kalau bisa begitu ya nggak bisa memberdayakan apa yang ada di sekeliling kalian. Ya itu juga udah pernah saya ceritain sih ya.
Seperti itu. Ini yang saya sedang yang jadi perhatian saya sekarang. Ya silakanlah pakai yang ada dulu. Jadi diusahakan kalian survival mode-nya tuh di switch on gitu. Jadi pakai aja yang ada di kepala di sini, nggak usah nyari keluar dulu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya konsepnya masih susah, itu ya disederhanakan. Misalnya berlibur, oh berarti pergi ke suatu tempat untuk senang-senang kan? Berarti ikimashita, bintan no shima ni ikimashita, tanoshikatta desu misalnya. Gitu aja udah cukup. Bintan tode yasumimashita gitu juga kan bisa, lebih paham gitu. Lebih mudah dipahami. Ya, oke. Terus untuk itu masukan mengenai UTS ya. Saya harap kedepannya kalian yang sudah bisa silahkan dilanjutkan. Kalau yang belum mahir ya, silahkan pakai yang seadanya aja, nggak usah repot-repot nyari-nyari yang nggak ada gitu loh, yang susah, yang untuk kalian pun susah gitu loh. Kalau masih bisa dipahami, oke, nggak apa-apa. Ya. Kita lihat angketnya dulu ya sebentar. Hasil angketnya. Sebentar. Sekali lagi makasih ya, datanya udah terkumpul dari 89 orang. Terima kasih banyak. Ini dari kelas lain juga ya. Pertama, apakah Anda menangkap atau memahami pesan dari pengajar untuk memberdayakan atau menggunakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah Anda miliki untuk menulis sakubung? Ini 88% menjawab ya, saya menangkap atau memahami pesan tersebut ya. Tapi ada juga yang katanya mungkin menangkap ya. Saya nggak tahu nih sebabnya kenapa. Kalau kalian nggak ngerti pesan saya, silakan dikomunikasikan begitu. Ya, terus dalam mengikuti proses perkuliahan, apakah Anda merasa memiliki atau merasakan kebebasan dalam berpendapat mengenai isi atau teknis perkuliahan? Nah, ini ada yang jawab 91% jawab ya, dan ada 9% menjawab mungkin. Nah, kalau kalian merasa tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat mengenai isi atau teknis perkuliahan, silakan sampaikan ke saya ya. Mahasiswa yang menjawab ini ada kemungkinan karena 2 sakubung terakhir itu karena temanya ditentukan oleh saya kali ya. Oke. Terus dalam mengikuti proses perkuliahan, apakah Anda memiliki atau merasakan kebebasan dalam memilih cara menulis sakubung? 91% menjawab ya, tapi ada juga 7,9% menjawab mungkin, dan ada juga yang tidak katanya. Nah, ini juga kalau merasa tidak bebas, sampaikan aja maunya kayak gimana gitu ya. Kalau saya dalam setiap perkuliahan berusaha memberikan referensi ya. Sekali lagi referensi, bukan kewajiban. Tapi yang UTS terakhir kemarin itu saya minta kalian mengikuti prosedur karena saya ingin tahu, saya juga pengen tahu kerangka pemikiran kalian seperti apa melalui pertanyaan yang dibuat sebelum menyusun karangan ya. Teknik menyusun sakubung melalui pertanyaan yang kita buat sendiri itu ya. Kita buat pertanyaan, terus jawab, terus jawaban itu disusun jadi sakubung gitu kan ya kemarin tekniknya. Teknik itu saya sarankan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya mengajar sakubung. Selama ini mahasiswa sulit gitu mengembangkan materinya, mengembangkan ide karangannya. Nah, dengan metode seperti itu, katanya banyak mahasiswa yang merasa jadi lebih mudah menyusunnya gitu. Hanya saja sekarang saya baru menyadari ya, mahasiswa lebih mudah menyusun karangan ketika pertanyaannya sudah disediakan. Tapi
dalam tahap menyusun pertanyaan sendiri itu masih ada mahasiswa yang belum bisa di situ. Ini berkaitan sama ini ya, kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Jadi mungkin ya kemampuan untuk merencanakan sesuatunya belum berkembang. Itu yang perlu dilihat, yang perlu kalian tinjau ulang lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau metodenya itu silakan sebenarnya, kalau punya metode sendiri dalam menulis boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti harus ngikutin saya, bukan. Oke, terus kendala terbesar dalam menulis Sakubung ini ada beberapa yang terbesar, yaitu kosakata, ya, tata bahasa, dan pengembangan ide karangan. Mengenai kosakata dan tata bahasa ini makanya saya sampaikan, nggak usah pakai yang susah-susah. Pakai yang sudah dipahami saja, ya. Nah, ketika kalian menggunakan kosakata atau tata bahasa yang hanya kalian pahami, itu mungkin Sakubungnya jadi kayak Sakubung anak kecil gitu loh. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti saya menilai Sakubung itu karena panjang gitu ya, panjang terus ceritanya macam-macam, enggak. Ada yang Sakubungnya pendek pun saya kasih nilai lebih gitu. Ya. Terus dalam menulis Sakubung bahasa Jepang, apakah sebelumnya Anda menulis sekarangan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain dulu? Nah, ini ada 57% yang menjawab ya. Nah, saya mengkhawatirkan mata kuliah Sakubung ini kecenderungannya jadi mata kuliah menerjemahkan gitu loh. Ini yang saya khawatirkan, ya. Saya berusaha supaya jangan mengarah ke sana gitu ya. Makanya nanti saya mau sarankan coba bikin karangannya langsung mikirnya pakai bahasa Jepang gitu loh. Ketika kalian berpikirnya pakai bahasa Jepang, ya, jadi kalian tahu stoknya di dalam sini tuh ada apa aja. Jadi nggak ngadi-ngadi gitu, nggak. Kalau misalnya bikin dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris dulu, nanti pasti ketemu sama kosakata atau tata bahasa yang asing gitu loh, yang ini susah nih, nggak bisa diekspresiin sama kemampuan saya. Jadi larinya nanti ke Google Translate. Jadi coba lain kali diusahakan mikirnya pakai bahasa Jepang langsung gitu ya. Jadi tahu perbendaharaannya ada apa aja. Oke. Terus media aplikasi apa saja yang Anda gunakan? Ada yang pakai kamus online, ada yang pakai aplikasi penerjemah ya, macam-macam. Terus mengenai Google Translate juga banyak yang pakai ternyata ya. Ada yang ya ini 60 berapa nih? 62%, 70% lah ya pakai. Terus yang jawab ya juga, ini ada yang sampai hampir 80% isinya hasil Google Translate semua ya. Saya tidak bisa melarang kalian untuk menggunakan Google Translate karena teknologinya ada di dekat kalian, di tangan kalian gitu. Susah, saya cuma bisa mengajak untuk belajar dengan cara yang lebih baik supaya capaian pendidikannya itu tinggi. Intinya yang dipelajarinya banyak gitu loh. Kalau kalian pakai Google Translate itu capaiannya rendah. Karena akhirnya kalian kosong gitu, nggak dapat apa-apa. Itu gambarannya dari saya. Saya udah belajar bahasa Jepang dari nol sama kayak kalian. Belajar juga bagaimana caranya orang asing itu belajar bahasa Jepang. Paling nggak ada gambarannya ya. Jadi saya memberikan gambaran itu kepada kalian. Silakan kalian yang punya pilihan. Bolanya diserahkan ke kalian gitu. Ya, jadi saya nggak akan bilang nggak boleh pakai Google Translate gitu ya, nggak akan bilang begitu. Pilihannya diserahkan kepada kalian masing-masing sebagai pembelajar, harus bisa memutuskan sendiri. Nanti ketika kalian sudah memutuskan misalnya ya udah dah saya tetap pakai Google Translate, ya itu pilihannya.
Ya, nanti jangan komplain kalau di akhir jadi nggak ngerti apa-apa gitu. Jangan nyalahin prosesnya gitu. Itu kan prosesnya yang paling penting. Makanya saya selalu bilang juga kan, prosesnya bukan hasilnya. Gimana kalian menulis itu, gimana caranya, itu yang penting. Ya, sorry agak panjang. Terus yang perlu diperbaiki isi materi ya. Mungkin ini karena kemarin dibatasi ya. Jadi hari ini rencananya mau ngomongin tentang materinya ya. Selanjutnya tema saku hubungnya apa gitu. Terus saya juga dapat masukan banyak ya, terima kasih masukannya, alhamdulillah. Jadi saya juga jadi belajar ya banyak. Terus ada juga yang ngasih masukan mengenai standar nilai yang terlalu baik. Nah, ini juga. Ini kadang jadi apa ya? Saya juga dilema sebenarnya ketika UTS ya. Saya melihat ada karangan yang punya ada indikasi, ada anomali gitu ya, keanehan gitu. Kadang saya juga dalam menilai karangan itu melihat latar belakang siswanya juga. Ini belajarnya berapa lama nih gitu kan, kira-kira gitu. Kalau mahasiswa dengan dengan masa belajar yang lama dan bisa menghasilkan karangan yang baik, itu ya sudah ya, mungkin memang karena pengalaman ya. Tapi kalau pengalamannya sedikit tapi pakai bahasa-bahasa yang susah, nah ini perlu dicurigai gitu. Nah, sekarang kan standar nilainya paling kecil itu 78. Paling besar ada yang 85, ada yang 90 gitu. Tapi biasanya 85. Ketika saya kasih 90 itu berarti saya senang dengan karangan itu gitu ya. Nah, ini karena maksudnya saya kasih range nilai yang nggak terlalu ketat itu supaya memberikan rasa nyaman dulu. Pertama, nyaman supaya bisa berusaha semaksimal mungkin gitu loh, dengan jadi dengan usaha sendiri itu bisa dapat nilai, walaupun saku hubungnya berantakan ya, tapi tetap dapat nilai bagus gitu. Tapi dengan kondisi seperti tadi, itu ternyata ada mahasiswa oknum ya, yang menggunakan terlalu maksimal Google Translate-nya gitu. Maka dari itu, saya punya proposal, isinya adalah memperluas range nilainya gitu. Jadi ini dengan memperluas range nilai ini bisa memberikan keadilan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah baik dalam menyusun karangannya. Terus di sini juga paling menonjol itu adalah mahasiswa yang terlambat ngumpulin karangannya ya. Saya nggak tahu kalian ya sibuknya kayak gimana, saya nggak paham ya. Ya saya juga paham sih, maksudnya paham kalian kerja gitu. Ada yang kerja, tapi ada juga yang nggak tahu ya, mungkin gimana gitu. Dan saya juga nggak tahu kalian kerjanya seperti apa, sesibuk apa, sampai nggak bisa mengerjakan tugas ya. Itu juga saya sebenarnya kalau di perusahaan ya, saya supervisor, saya kena semprot gitu loh. Kan biasanya rantainya begitu, dari atas disemprot saya, terus nanti saya nyemprot kalian kan gitu kan. Tapi di mata kuliah ini kan nggak ada yang kayak gitu. Tapi kinerja kaliannya begitu gitu loh ya. Itu menyulitkan gitu sebenarnya. Dan sebenarnya mungkin kalian juga udah paham, tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kadang saya juga berusaha memahami, tapi ya tolong kedepannya diperbaiki kinerjanya ya. Nah, mengenai proposal tadi yang range nilai yang diperluas ya, itu rencananya ini proposal ya, jadi bukan keputusan. Ini proposal, saya mengajukan dulu, mengajukan pelebaran range nilai yang tadinya dari 78 sampai 85 menjadi dari 65 sampai 85 begitu.
Silakan. Jadi untuk mahasiswa yang yang belum maksimal ya, kadang ada mahasiswa yang kasih sedikit banget ya, tapi dapat nilai 78 atau 80 gitu. Saya kan nyesek juga sebenarnya, nggak adil gitu loh. Ngasihnya nilai 80 tapi usahanya minim gitu. Jadi makanya supaya adil saya memperlebar itu niatnya. Itu pengajuan dari saya. Silakan ada komentar atau pertanyaan dari kalian. Nggak ada. Karena ini zoomnya udah selesai, ini kita hentikan dulu. Kita sambung di link yang sama setelah ini ya. Saya potong dulu sebentar ya. Silakan nanti gabung lagi. Makasih. Baik, Sensei. Oke. Jadi mengenai proposal saya yang tadi ya, melebarkan range nilai itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja ya, supaya kalian bisa terpacu ya. Tapi misalnya ya kalian menyelesaikan itu, jadi saya bukan menilai panjang pendeknya ya, itu juga saya nilai ya, tapi bukan sepenuhnya itu gitu. Bukan berarti banyak, bukan berarti bagus. Banyak juga saya baca lagi. Kalau banyak tapi misalnya susunannya nggak baik, banyak kesalahan, itu juga nilainya ya nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi berharap dengan melebarkan range nilai ini mahasiswa bisa lebih terpacu gitu ya, untuk menghasilkan karangan yang lebih baik, karangan yang benar-benar mencerminkan kalian, bukan yang harus mewah ya, enggak. Saya juga lihat latar belakang mahasiswanya, ini siapa. Saya kan pernah ngajar kalian juga di Kaiwa kan dulu ya. Ya paling nggak tahu lah sedikit banyaknya gitu. Si ini kayak gimana, si itu kayak gimana. Jadi berdasarkan itu saya menilai. Kadang ada yang udah punya N2 ya, saya lihat, tapi belum mahir gitu dalam mengembangkan karangan. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa kemampuan menulis itu bukan enggak berbanding lurus dengan kemampuan bahasa Jepang gitu. Mungkin orang yang udah mahir bahasa Jepangnya punya keleluasaan dalam berekspresi, tapi bukan berarti dia sekaligus punya kemampuan menulis gitu. Ini harus diasah, kemampuan ini harus dilatih. Kalau misalnya kalian melatihnya dengan pengetahuan yang tidak kalian pahami, percuma gitu ya. Mengenai proposal pelebaran range nilai tadi, kalau tidak ada komentar, tidak ada penolakan ya, itu saya berharap bisa memutuskan itu range nilainya jadi dari 65 sampai 85 begitu. Tapi kalau maksimalnya itu bukan 85 sih sebenarnya, tapi sebagai patokan aja. Kalau memang isinya bagus, itu saya juga nggak segan-segan kasih 90 ya. Kalau 100 juga bisa saya kasihkan, tapi kadang yang sudah mahir pun masih ada celah-celahnya ya, yang
entah apa alurnya, entah apa perubahan kata kerja atau kesalahan-kesalahan minor ya masih ada. Oke. Silakan ada komentar mengenai itu? Tidak ada? Ada? Terima kasih. Ya, gimana? Sensei, Iya, saya silakan. sama Sensei. Iya, silakan. Sensei untuk tugas mingguan. Mana yang tugas mingguan Sensei? Iya, silakan. Itu kan kemarin mungkin yang banyak yang nggak ngumpulin itu mungkin karena mereka kira tuh kayak misalkan tema di tugas keempat sama dengan tema tugas kelima. Nah, jadi mereka pikir tuh ya udah tugas kelima aja yang dikumpulin. Oh, Mungkin ya. lain kali kalau misalkan memang untuk minggu kedepannya itu masih sama temanya, mungkin dikasih tahu aja, jangan lupa kalau memang belum kumpulin, jangan lupa untuk kumpulin ya, Ya. misalkan tugas yang sebelumnya gitu. Ya, baik. Terima kasih ya. Pada dasarnya kan tapi memang harus ngumpulin kan tiap minggu harus kerja gitu. Jadi apa namanya, silakan aja ikutin instruksinya gitu tiap minggu. Nah ya, Ya, jadi dari saya juga mungkin pernah juga ada yang bilang ke salah satu mahasiswa ya, silakan yang ini tidak usah dipedulikan gitu ya. Silakan lanjut ke yang kedua saja misalnya. Itu juga saya pernah bilang begitu. Memang kalau itu memang itu salah saya, nggak apa-apa, maksudnya memang itu salah saya. Tapi untuk kedepannya silakan ikuti instruksi setiap minggu ya, sesuai dengan yang ada di Google Classroom begitu. Walaupun itu isinya sama ya, sebenarnya isinya nggak sama kan. Pertama nulis dulu, habis itu dapat feedback kan, dapat feedback nih, nulis, dapat feedback, harusnya ada perubahan kan di sini. Jadi harusnya nggak sama gitu. Kalau mungkin temanya sama, tapi isinya harusnya beda gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih masukannya. Ya, silakan yang lain. Jadi ya sebenarnya gini, kalau misalnya dari saya harus ngomong ya dikumpulkan gitu kan, sebenarnya nggak perlu, karena di Google Classroom itu udah jelas instruksinya gitu loh. Harus ada output di situ di hari Minggu, di minggu ini harus ada output kan gitu. Tiap minggu harus ada output kan gitu. Itu harus dipikir sendiri, bukan harus saya ingetin terus. Sama kayak absen juga kan, itu kalian harus mikir sendiri, jangan nunggu instruksi terus. Kalau nunggu instruksi terus gimana tuh ya, keluarlah Sundanya saya. Bukan gitu sih Sensei, maksudnya mungkin di awal penggunaan Google Classroom harusnya kan mungkin ada yang belum tahu tuh kalau misalkan tiap tugas itu memang harus ada. Ya udah. Takutnya emang ada yang nggak ngerti atau gimana. Iya, oke, ya, baik. Kalau yang memang kalau Google Classroom juga saya sendiri masih meraba-raba. Saya juga, mahasiswa juga saya yakin masih ada yang belum paham mekanismenya seperti apa. Ya. Kalau untuk yang mengenai nggak paham Google Classroom, saya juga bisa paham, nggak apa-apa. Silakan sambil belajar gitu ya. Jadi bukan masalah apa namanya, apa tadi. Jadi kalau yang hal-hal seperti itu saya masih bisa tangani, saya bisa maklumi gitu. Tapi ada aja yang sebenarnya nggak ngerjain gitu loh. Saya khawatirnya begitu, saya kecurigaannya begitu. Ya, walaupun bukan semuanya ya. Saya tahu ada banyak yang sudah bekerja dengan baik ya, sudah setiap minggu konsisten ya, sudah selalu mengumpulkan tugas, itu saya apresiasi sekali. Tapi
ada teman kalian yang tidak bisa konsisten dan dapat nilai yang bagus gitu loh. Itu saya nggak suka gitu. Effortnya nggak seberapa tapi dapat nilai yang sama dengan mahasiswa yang effortnya, usahanya maksimal gitu loh ya. Itu yang jadi dasar kenapa saya mau mengubah range nilainya ya. Jadi kalau memang tidak ada komentar mengenai proposal tadi, saya mau menerapkan range nilai yang baru itu di penugasan selanjutnya, begitu ya. Ya kalau kalian apa? Iya gimana? Iya gimana tadi? Ada yang mau komentar? Enggak sensei, masih koneksi sih mas. Oh iya oke. Ya makasih ya. Jadi kalau masalah teknis ya apa namanya, kadang ya saya juga masih maklum sih ya, ada yang misalnya nggak paham gitu ya Google Classroom, tapi ya udah sejauh ini masih belum paham juga ya. Jadi mohon dikerjakan, kinerjanya diperbaiki lagi. Oke ya. Baik, kita lanjut ke terakhir ya, mengenai penyusunan sakubung selanjutnya. Nah, kali ini saya mau temanya ya, itu kalian yang menentukan sendiri. Tapi harus satu tema, nggak bisa macam-macam, karena kalau temanya macam-macam, waktu meriksanya itu nanti parameternya berubah-berubah. Nah, saya belum bisa menghandle perubahan parameter itu gitu loh. Kalaupun saya usahakan, itu pasti butuh waktu yang lama untuk periksanya, dan nanti hidup saya habis di situ ya. Jadi untuk kelancaran masing-masing ya, saya juga kerjanya bisa baik ya, kalian juga bisa bekerja dengan baik. Kalian yang tentukan ya. Misalnya sekarang silakan ajukan dulu temanya kira-kira apa. Nanti dari tema yang sudah diajukan kita pilih pakai voting, begitu ya. Kira-kira apa temanya? Silakan diajukan. Kenapa? Apa jidai? Koko SMA. Ya sensei, Kenangan waktu SMA gitu ya. boleh lah. Boleh. Coba kita tulis dulu ya. Kenangan SMA. Emang ada kenangan yang bagus? Enggak ada sensei. Gak ada. STM ada bagus. Pulang sekolah langsung pulang. Pertanyaannya, emang pernah SMA? Sorry, bercanda. Bercanda. Ya pernah lah, udah. Sorry ya, bercanda. Ya silakan tema yang lain. Kenapa? Hatsukoi. Oh, cinta pertama, cie. Kok nggak muncul? Oke, ada lagi, silakan. Ada lagi? Jadi kalau kalian misalnya ngebayangin tema ini terus kira-kira aduh susah nih kayaknya nih gitu. Terus ya silakan diajukan yang tema yang ingin kalian mau ya, jangan sungkan. Jadi nanti kita kumpulkan dulu temanya apa saja, nanti dari situ kita serahkan ke forum ya, kalian milih yang mana paling banyak di voting gitu. Ada lagi? Nggak ada nih. Daisuki apa? Sports. Oh ya, olahraga, kesukaan gitu ya. Oke. Apa lagi?
Udah nih, nggak ada. Yume Sensei Yume. Yume, mimpi maksudnya. Iya, Sorai no Koto. Oh, mimpi gitu ya maksudnya, mimpi atau keinginan ke depan gitu ya. Ai Sensei. Oke, silakan yang lain. Ada lagi nggak? Ini ada berapa orang sekarang tapi yang bersuara dikit. Ada Sensei. Iya, Daisuke na anime Sensei. Daisuke na anime boleh. Terus apa lagi? Udah nih, jadi waktunya nggak ada banyak ya. Jadi oke, kita tutup di sini dulu masukan temanya. Nah, dari sini silakan kalian pilih salah satu ya. Apa yang mau kalian tulis? Nah, tuliskan pilihan kalian di kolom chat. Tuliskan pilihan kalian di sini. Ya, di situ silakan. Silakan ditulis apa yang mau kalian tulis, kalian pilih ya untuk tema naskah berikutnya. Ya, terima kasih Mas Malik. Siapa lagi? Anime kesukaan ya, terus kenangan SMA ya, olahraga kesukaan boleh, mimpi keinginan ke depan ya, mimpi keinginan ke depan, terus anime kesukaan. Nanti saya hitung yang paling banyak mana nih. Anime ada 1, 2, terus kenangan SMA 1, mimpi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 paling banyak nih mimpi. Olahraga 1, 2, 3. Ayo, siapa lagi? Anime, tambah nih anime 3. 1, 2, 3. Ada lagi? Cinta pertama tambah 1. Ada lagi? 1, 2, 5, 6. Masih 14 orang, ada 2 orang lagi kali ya. Mimpi tuh, mimpi 5. 1 lagi kali. Oke ya. Jadi hasil vote-nya mimpi atau keinginan ke depan itu yang paling banyak. Tuh lihat, ada 5 orang ya. Jadi 5. Cinta pertama tambah 1 tapi tidak merubah ya. Oke, jadi berdasarkan voting ini saya memutuskan bahwa tema Sakubung selanjutnya adalah mimpi atau keinginan ke depan ya. Oke, nah kira-kira sekarang coba dikira-kira ya, dibayangin ya,
untuk menulis mengenai tema ini, kalian perlu tata bahasa atau kosakata apa saja. Coba dibayangkan dulu sekarang. Kira-kira apa yang kira-kira susah diekspresikan. Nanti di akhir saya juga nanti kasih materi ya. Maksudnya dalam bentuk PDF saya juga kasih materi. Tapi sementara ini silakan dibayangkan dulu. Oh, kira-kira sensei saya mau bilang begini. Betul nggak kayak gini, misalnya konfirmasi juga boleh ya, seperti itu. Ada? Ya biasanya kalau mimpi itu nanti kalau di masa depan gitu, shorai gitu ya, shorai watashi wa jibun no mise o tateta itu omoimasu gitu kali ya, misalnya pakai ekspresi seperti itu, shorai nanti ke depan, jibun no cafe ga hoshi des, bisa seperti ini. Bisa juga jibun no cafe o tatetai to omoimasu juga bisa ya, mendirikan kafe sendiri. Atau shorai misalnya apa, jibun no fuku o tsukutte, misalnya uritai to omoimasu, mau bikin baju sendiri dan menjualnya misalnya. Bisa juga. Ada lagi yang apa, yang lain mungkin mau bisnis, shorai business wo yaritai to omoimasu misalnya. Ini ada yang chat nih. Usaha laundry. Nah, laundry itu laundry itu bahasa Jepangnya kuriningu yasang ya, kuriningu yasang. Pet shop aja, bikin pet shop. Sekarang banyak orang yang peduli sama binatang. Atau sekolah kejuruan untuk pet shop. Iya nggak sih? Bikin sekolah untuk grooming, itu ide yang bagus itu. Bisnis, iya beneran. Belum ada kan sekolah nggak buat grooming binatang. Kalau grooming orang banyak kan. Itu ide bisnis yang bagus. Kalau ada yang bikin sekolah grooming, nanti 10% ke saya ya di kelas ini. Bisa. Serius ini. Sampai sekarang tuh orang otodidak kan, belajar nyuci mandiin kucing, mandiin apa, motong gitu kan, motong rambut, motong kuku, itu kan manual, otodidak kan, belum ada sekolahnya. Nah, kedepannya itu pasti ada kelompok-kelompok orang yang membutuhkan orang-orang yang bisa grooming, yang punya sertifikat. Pergi haji, ya betul ya. Pergi haji bahasa Jepangnya apa? Meka ni junre ni ikimasu gitu. Pergi ke Mekah untuk junre, untuk keliling itu ya, untuk tawaf. Ada lagi? Jadi kalau mau bikin laundry berarti kuriningu yasang o yaritai gitu ya, yaritai to omoimasu. Kalau mau pergi naik haji, Mekka ni junre ni ikitai to omoimasu, mau ngajak orang tuanya misalnya.
Ryoshin o tsurete ya meka ni junrei ni ikitai to omoimasu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, jadi nanti saya siapin materinya supaya kalian bisa lebih mudah ya bikin karangannya. Nanti saya upload di Google Classroom habis ini. Ya. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada lagi. Bikin workshop sepeda dan toko sepeda and parts. Aduh, itu kan keinginan saya. Mas Malik mau bikin juga, kita joint venture. Jitensha ya sang itu dong. Jitensha. Mana sih? Jitensha ya sang yaritai gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Wah, ada mekaniknya bagus. Waduh. Workshop sepeda dan toko sepeda and parts. Iya, jadi Jitensha Yasang ya masuknya. Iya, kalau ada mekanik yang bagus itu udah bisa mulai tuh Mas Malik ya. Di tempat saya juga di sini ada yang baru ya, cuman dia nggak konsisten. Bukanya tuh kalau dia mau aja kalau mau buka. Jadi pagi-pagi saya ke situ nggak ada ya kadang. Jadi bikin satu toko sepeda yang bisa konsisten gitu. Modalnya sensei. Oh, iya juga sih. Modalnya ya. Oh, ada lagi nih. Ya modal tuh bahasa Jepangnya apa tuh? Tuh pinjam ke bank. Oh, riba katanya. Ya. Modal itu bahasa Jepangnya shiking ya. Ada lagi nih yang tanya. Yang syariah tuh kata Irfan. Ya, silakan ada lagi yang mau tanya. Kirain modal syarifah. Kalau mau bikin tempat steam mobil, nah, tempat cuci mobil ya maksudnya ya. Tempat cuci mobil berarti apa dong? Kurumano araiba. Ini kali ya, apa ya bahasa Jepangnya ya? Saya belum pernah nemu tempat. Kenapa? Oh ya, car wash ya. Car wash. Gimana sih? Gak ada tulisannya gimana ya? Bisnis traktor apa sensei? Lagi banyak pembangunan soalnya. Oh, bisnis traktor sebentar. Kok nggak tulis? Ini Kawoshu ini kali ya. Kawoshu wo yaritai bisa. Kalau yang itu traktor itu termasuknya juki ya. Juki rentaru gitu misalnya. Jadi penyewaan alat berat ya, termasuknya alat berat itu bahasa Jepangnya juki. Ada lagi di sini yang tanya investasi emas. Waduh. Apa tuh? King Toshi. Ya.
Kemarin saya baru ngomongin investasi emas ini di channel YouTube saya, silakan dicek ya. Tapi bukan yang buat ngajar ini ya, buat ngajar bahasa Jepang, yang ngajar bahasa Indonesia. King Toshi ya, investasi emas. Ada lagi? Saham, apa tuh saham? Kabu ya, saham itu. Kabuo kaitai, mau beli saham kan gitu. Ada lagi? Mau bikin kontrakan. Oh, apato. Kontrakan itu apato. Oh, tatetai gitu ya, ingin mendirikan. Ada lagi apa nih? Bisnis properti, fudosang, ya itu udah tahu bahasa Jepangnya. Fudosang. Fudosang gaisha ya. Oh, tsukuritai. Ya. Betul ini fudosang ya, lagi selalu bagus ya kalau properti, kalau ada modalnya ya. Ada lagi, silakan ya. Iya, baik kalau ada nih apa nih? Awet muda sensei, apanya awet muda? Saya awet muda. Maksudnya apa? Impiannya jadi awet muda. Oh, impiannya awet muda ya, susah itu udah. Janganlah. Minumnya formalin aja kan. Awet muda apa dong? Toshio toranai. Wakaku itsu mademo wakaku mietai gitu misalnya. Atau apa ya? Ya mungkin ini kali ya, awet muda. Ya amin ya, kita aminin aja lah. Oh, klinik awet muda tuh. Klinik awet muda. Bioing dong, bioing ya. Salon dong. Ya, ada lagi silakan. Oh, ada lagi nih. Ih, pada senangnya chat ya. Punya saya belum diri sensei, yang mana? Jadi investor. Oh, itu. Ya, sorry Irfan. Jadi investor itu ya, investor itu Toshika ya. Ni naritai. Investasi, mau investasi ke apa gitu kan nanti ya. Ada lagi, silakan. Ya, kira-kira segini dulu kali ya. Ada lagi tuh masuk. Punya pendamping hidup yang solehah seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kan udah ada Pak Malik. Pak Malik kan udah nikah Pak Malik. Iya. Ngapain minta pendamping hidup lagi? Nanti ini YouTube-nya saya kasih tahu istrinya nih. Rekaman ini. Mas Malik punya ini keinginan. Ya, kita aminin aja dah. Amin. Ya, silakan, ada lagi? Sudah cukup kali ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi hari ini, saya tutup dulu di sini. Jadi nanti saya kasih tahu, nanti saya bukakan dulu absennya ya. Setelah itu saya kirim bahan-bahan untuk menulis karangannya lewat Google Classroom. Baik, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Sorry ceramahnya agak panjang tadi ya. Tapi ya itu yang saya, ya karena saya peduli, prihatin ya sama belajar kalian.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otskari sama des. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Yoroshiku Arigatou onegaishimasu. gozaimashita. Hai. Otskari sama des. Hai, otsukare sama desu. Hai.